Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, seiring bertambahnya usia, cara orang lain berinteraksi dengan kita tampak berubah? Teman-teman mungkin mulai menjauh, anggota keluarga tampak kurang sabar, dan bahkan orang asing tidak lagi menunjukkan kehangatan seperti dulu. Ini adalah kenyataan menyakitkan yang dihadapi banyak orang, dan bisa membuat Anda bertanya-tanya apa yang salah. Tetapi bagaimana jika masalahnya bukan hanya tentang bagaimana orang lain memperlakukan Anda, melainkan tentang hal-hal yang mungkin Anda lakukan tanpa sadar yang membuat mereka menjauh? Dalam artikel ini, kami akan mengungkap 6 kebiasaan dan perilaku halus yang mungkin diam-diam menciptakan jarak antara Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan, yang lebih penting, bagaimana Anda bisa memperbaikinya sebelum terlambat. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. 1. Menjadi terlalu negatif tentang segalanya. Salah satu cara tercepat untuk secara tidak sengaja menjauhkan orang adalah dengan menjadi terlalu negatif tentang segalanya. Pada usia 70-an, Anda mungkin telah menghadapi banyak kesulitan, masalah kesehatan, kesulitan keuangan, dan kekecewaan dengan keluarga atau masyarakat. Perjuangan ini nyata, dan wajar jika Anda merasa putus asa atau sedih kadang-kadang. Namun, ketika sikap negatif menjadi respons default Anda, terutama dalam setiap percakapan, itu bisa menciptakan jarak antara Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Terus-menerus mengeluh tentang tantangan hidup dapat membuat orang lain mengaitkan kehadiran Anda dengan hal negatif, meskipun mereka sangat peduli pada Anda. Faktanya, tidak ada yang menikmati berada di dekat seseorang yang hanya fokus pada apa yang salah di dunia ini. Bukan berarti perasaan Anda tidak sah, memang sah. Tetapi ketika Anda terus memikirkannya, itu bisa menguras energi dan antusiasme orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang bahkan mungkin mulai menghindari menghabiskan waktu dengan Anda, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sikap negatif Anda terasa melelahkan. Pikirkanlah, ketika Anda berbicara dengan seseorang yang selalu menunjukkan aspek negatif kehidupan, apakah itu terasa menyenangkan? Kemungkinan besar jawabannya tidak. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk mengubah pola ini dan menjaga hubungan Anda? Langkah pertama adalah melatih kesadaran diri. Jika Anda menyadari diri Anda secara konsisten memulai percakapan dengan keluhan atau pikiran negatif, berhentilah sejenak dan renungkan apakah itu energi yang benar-benar ingin Anda pancarkan. Bahkan perubahan kecil, seperti berbagi cerita lucu, memberikan pujian, atau menyampaikan fakta menarik, bisa sangat membantu. Dengan fokus pada topik yang lebih membangkitkan semangat, Anda bisa menciptakan lingkungan di mana orang merasa positif dan berenergi setelah berinteraksi dengan Anda. Alih-alih membuat orang lain merasa lelah, usahakan untuk membawa cahaya ke dalam ruangan, memastikan bahwa ketika mereka pergi, mereka merasa segar, bukan kelelahan. 2. Memberikan saran atau kritik yang tidak diinginkan. Pada usia 70-an, Anda telah mengumpulkan banyak pengalaman hidup. Anda telah menyaksikan berbagai tren, melihat orang membuat kesalahan, dan mempelajari pelajaran berharga sepanjang perjalanan. Wajar saja jika Anda merasa ingin berbagi kebijaksanaan Anda, terutama dengan anggota keluarga yang lebih muda yang mungkin bisa memanfaatkan perspektif Anda. Namun, disinilah segalanya bisa menjadi rumit. Memberikan saran yang tidak diminta seringkali bisa diartikan sebagai penilaian, bukan bimbingan bermanfaat seperti yang Anda maksudkan. Ini terutama berlaku untuk anak-anak dewasa atau cucu-cucu Anda. Mereka mungkin sedang menghadapi tantangan mereka sendiri, dan meskipun Anda ingin membantu, saran yang tidak diminta bisa terdengar seperti kritik. Prinsip yang sama berlaku untuk teman-teman juga. Menyarankan agar mereka makan lebih sehat atau mengelola keuangan mereka dengan lebih baik mungkin tampak seperti perhatian tulus, tetapi bagi mereka, itu mungkin terasa seperti ceramah. Meskipun niat Anda baik, saran yang tidak diundang bisa secara tidak sengaja merusak hubungan dan membuat orang lain merasa frustrasi atau kesal. Jadi, bagaimana Anda bisa menghindari jebakan ini? Jawabannya sederhana. Tanyakan sebelum memberikan saran. Jika seseorang benar-benar menginginkan pendapat Anda, mereka akan memintanya. Jika tidak, seringkali lebih baik membiarkan mereka mencari tahu sendiri. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu seharusnya tidak makan itu," Anda bisa berkata, "Apakah kamu tertarik dengan beberapa tips yang aku pelajari tentang makan sehat?" Perubahan halus dalam cara Anda menyampaikan saran bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana orang memandang Anda dan meningkatkan kemungkinan mereka akan menerima apa yang Anda katakan. Dengan menghormati otonomi orang lain dan hanya menawarkan saran saat diminta,
Anda bisa menjaga hubungan yang positif dan saling menghormati sambil tetap berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda pada waktu yang tepat. 3. Menolak beradaptasi dengan perubahan. Dunia terus berubah, dan suka atau tidak, perubahan itu tak terhindarkan. Seiring bertambahnya usia, orang seringkali mendapati diri mereka menolak perubahan ini, yang bisa menciptakan ketegangan dengan generasi muda dan bahkan teman-teman yang lebih terbuka terhadap ide, tren, dan teknologi baru. Meskipun wajar untuk merasa nostalgia terhadap masa lalu yang indah, jika setiap percakapan berputar di sekitar betapa lebih baiknya hal-hal dulu, itu bisa memberikan kesan bahwa Anda tidak mau terlibat dengan masa kini. Teknologi, norma sosial, dan metode komunikasi semuanya berkembang, dan menolak untuk beradaptasi bisa membuat sulit untuk berhubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Mudah untuk merasa frustrasi dengan perubahan yang tidak sesuai dengan nilai atau zona nyaman Anda, tetapi terlalu erat memegang masa lalu bisa menciptakan hambatan untuk hubungan yang bermakna. Orang lain, terutama yang lebih muda, mungkin kesulitan memahami mengapa Anda tidak mau menerima cara baru dalam melakukan sesuatu, sehingga sulit untuk menjaga hubungan yang kuat. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Kuncinya adalah tetap terbuka terhadap pengalaman baru. Ini tidak berarti Anda harus menyukai setiap tren atau teknologi, tetapi mengadopsi pola pikir yang penasaran terhadap perubahan bisa membantu Anda tetap terlibat dan relevan di dunia sekitar Anda. Alih-alih menolak teknologi baru atau perubahan norma budaya, cobalah untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Ajukan pertanyaan, tunjukkan minat, dan ikuti percakapan tentang ide-ide baru. Menunjukkan kemauan untuk beradaptasi tidak hanya membantu Anda tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda tetapi juga menjaga pikiran Anda tetap tajam. Kemampuan Anda untuk menerima perubahan, bahkan dalam cara kecil, akan memastikan hubungan Anda tetap kuat dan Anda terus berkembang bersama dunia di sekitar Anda. 4. Mengharapkan terlalu banyak dari orang lain tanpa memberi balasan. Salah satu penyebab paling umum dari kebencian dalam hubungan adalah ketika seseorang mengharapkan terlalu banyak dari orang lain tanpa menawarkan apapun sebagai imbalan. Seiring bertambahnya usia, mudah untuk jatuh ke dalam kebiasaan mengandalkan orang lain untuk dukungan emosional, bantuan dengan tugas sehari-hari, atau kunjungan rutin tanpa mempertimbangkan seberapa banyak yang sudah mereka berikan. Meskipun wajar untuk membutuhkan dukungan, penting untuk menyadari bahwa seiring waktu, orang mungkin mulai merasa dianggap remeh, yang bisa menyebabkan jarak dalam hubungan. Jika Anda mendapati diri Anda sangat bergantung pada orang lain, penting untuk berhenti dan merenungkan seberapa banyak yang Anda berikan sebagai imbalan. Hubungan dibangun atas dasar timbal balik, dan penting untuk diingat bahwa meskipun boleh meminta bantuan saat diperlukan, sama pentingnya untuk menunjukkan penghargaan dan berkontribusi dengan cara Anda sendiri. Bahkan gerakan kecil bisa memiliki dampak besar. Entah itu memberikan kata-kata baik, mengingat acara spesial seseorang, atau sekadar meluangkan waktu untuk mendengarkan dan ada untuk mereka. Tindakan kebaikan dan rasa syukur ini sangat membantu dalam membuat orang merasa dihargai dan dihormati, memastikan bahwa hubungan tetap kuat dan seimbang. Dengan memperhatikan kebutuhan akan saling menghormati dan peduli, Anda bisa memupuk hubungan di mana kedua belah pihak merasa didukung, dicintai, dan dihargai. Alih-alih hanya menerima, pastikan Anda juga memberi, baik secara emosional, mental, maupun fisik. Keseimbangan ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan memuaskan yang bertahan lama. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 5. Terlalu sering mengungkit masa lalu. Seiring bertambahnya usia, wajar untuk merenungkan pengalaman dan kenangan yang telah membentuk hidup kita. Masa lalu penuh dengan momen bermakna yang telah berkontribusi pada siapa kita saat ini, dan tidak jarang ingin berbagi cerita ini dengan orang lain, terutama dengan mereka yang mungkin belum mengalami hal yang sama. Namun, ketika setiap percakapan berputar di sekitar kenangan, itu bisa menciptakan penghalang antara Anda dan orang lain. Ini terutama benar ketika fokus beralih ke perbandingan terus-menerus antara masa kini dengan bagaimana keadaan dulu, atau ketika cerita yang sama diulang-ulang. Meskipun kenangan yang kita junjung tinggi itu berharga, penting untuk diingat bahwa bagi orang yang lebih muda, khususnya, sulit untuk berhubungan dengan waktu dan tempat yang tidak pernah mereka alami. Mereka mungkin mulai merasa seperti sedang berinteraksi dengan seseorang yang lebih terikat pada masa lalu daripada pada saat ini. Kecenderungan untuk terlalu sering mengungkit masa lalu bisa secara tidak sengaja membuat interaksi terasa kurang relevan bagi orang-orang di sekitar Anda.
Generasi muda mungkin kesulitan terhubung dengan cerita yang terasa jauh atau ketinggalan zaman, yang menyebabkan rasa terputus dalam percakapan. Anda bahkan mungkin menemukan bahwa cerita-cerita berulang ini mulai terasa seperti penghalang antara Anda dan orang lain, karena mereka ingin berbagi pengalaman dan ide saat ini tetapi merasa dibayangi oleh diskusi tentang bagaimana keadaan dulu. Ini bisa membuat mereka merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak lagi terlibat dengan masa kini tetapi hanya merenungkan masa lalu. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk menjembatani kesenjangan ini? Meskipun mengenang masa lalu tentu berharga, sama pentingnya untuk menyeimbangkannya dengan minat pada masa kini. Cara yang baik untuk memulai adalah dengan secara aktif bertanya tentang kehidupan orang lain, mendengarkan cerita mereka, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus tentang apa yang mereka alami hari ini. Orang-orang menghargai ketika Anda meluangkan waktu untuk belajar tentang pemikiran, ide, dan tantangan mereka saat ini, karena itu membantu menciptakan percakapan yang lebih dinamis dan dua arah. Dengan mengalihkan fokus dari terus-menerus membahas apa yang telah terjadi ke terlibat dalam apa yang sedang terjadi, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai perspektif orang lain dan bahwa Anda terbuka untuk mengalami hidup bersama mereka di saat ini. Selain itu, merangkul momen saat ini tidak berarti mengabaikan masa lalu. Ini tentang menciptakan keseimbangan yang sehat, mengakui pentingnya kenangan yang membentuk Anda sambil juga terbuka terhadap pengalaman dan kenangan baru dengan orang-orang di sekitar Anda. Entah itu mencoba aktivitas baru, berbagi hobi saat ini, atau sekadar menunjukkan minat pada kehidupan sehari-hari seseorang, upaya ini sangat membantu dalam membuat orang merasa lebih terhubung dengan Anda. Ini juga memastikan bahwa hubungan Anda tetap segar dan hidup, tidak stagnan atau terjebak dalam nostalgia. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya membantu orang lain merasa dilihat dan didengar, tetapi juga menciptakan ruang untuk hubungan yang bermakna di masa kini yang meningkatkan hubungan Anda dalam jangka panjang. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda mulai berbicara tentang masa lalu yang indah, pertimbangkan bagaimana Anda bisa mengajak orang lain ke dalam percakapan. Ajukan pertanyaan, bagikan pengalaman yang sedang terjadi saat ini, dan hadirlah di momen itu. Ini akan memungkinkan Anda untuk memupuk hubungan yang lebih dalam dan memuaskan, menciptakan rasa memiliki bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda, daripada merasa seperti Anda hanya berpegang pada waktu yang telah lama berlalu. 6. Tidak menghormati ruang pribadi. Seiring bertambahnya usia, hubungan kita dengan keluarga dan teman secara alami berkembang. Kita mungkin menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak waktu luang, atau bahwa peran dalam hubungan kita berubah dengan cara yang berbeda. Namun, satu hal yang tetap konstan adalah kebutuhan akan ruang pribadi dan batasan. Batasan ini, baik emosional, fisik, maupun terkait waktu, sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati. Sayangnya, beberapa individu yang lebih tua mungkin kesulitan mengenali atau menghormati batasan ini, kadang-kadang menganggap bahwa kebutuhan, permintaan, atau kehadiran mereka harus diutamakan hanya karena usia mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai cara, seperti mengharapkan tanggapan segera terhadap panggilan telepon, muncul tanpa pemberitahuan di rumah seseorang, atau menuntut informasi pribadi dari orang lain, bahkan ketika itu tidak pantas dilakukan. Meskipun wajar untuk ingin tetap terhubung dengan orang-orang terkasih, gagal menghormati batasan mereka bisa merusak hubungan Anda. Orang-orang, berapapun usianya, membutuhkan waktu dan ruang mereka sendiri untuk memulihkan diri dan menjaga kesejahteraan emosional mereka. Ketika Anda mengabaikan kebutuhan ini, itu bisa membuat orang lain merasa kewalahan, tertekan, atau bahkan kesal. Misalnya, mengharapkan tanggapan segera terhadap panggilan atau pesan bisa membuat orang lain merasa seperti sedang terburu-buru atau dikendalikan, sementara mampir tanpa pemberitahuan mungkin mengganggu privasi mereka atau mengacau jadwal mereka. Selain itu, menuntut informasi pribadi atau memberikan saran yang tidak diminta bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan ketegangan, terutama jika itu tidak diundang. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindari pelanggaran dan memastikan bahwa Anda menjaga hubungan yang saling menghormati dan sehat? Langkah pertama adalah memperhatikan waktu, kebutuhan emosional, dan ruang pribadi orang lain. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana tindakan Anda mungkin memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda merasa seseorang ragu-ragu untuk berinteraksi atau tampak menarik diri, penting untuk menyadari bahwa mereka mungkin membutuhkan ruang mereka sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Alih-alih memaksakan interaksi, pertimbangkan untuk mundur selangkah dan memberi mereka ruang untuk bernapas. Dengan menghormati batasan ini, Anda menunjukkan saling menghormati,
yang membantu menciptakan lingkungan kepercayaan dan kenyamanan dalam hubungan Anda. Menghormati ruang pribadi orang lain tidak hanya memperkuat ikatan yang Anda miliki tetapi juga memastikan bahwa orang merasa dihargai atas siapa mereka, bukan merasa kebutuhan mereka dianggap sekunder. Menunjukkan bahwa Anda bisa mengakui dan mendukung batasan mereka akan memupuk rasa keseimbangan dan hormat, membuat hubungan Anda lebih kuat, lebih nyaman, dan tahan lama. Entah itu menunggu seseorang untuk menghubungi Anda terlebih dahulu, atau sekadar memeriksa dan memberi mereka kebebasan untuk mengatakan tidak. Gerakan kecil penghormatan terhadap ruang pribadi sangat membantu dalam memelihara hubungan positif. Seperti yang telah kita jelajahi hari ini, menjaga hubungan yang kuat dan sehat membutuhkan sedikit kesadaran diri dan banyak penghormatan terhadap waktu, ruang, dan kebutuhan orang lain. Entah itu memperhatikan sikap negatif kita, menawarkan saran hanya ketika diundang, tetap terbuka terhadap perubahan, menghormati batasan pribadi, atau mencapai keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Semua langkah ini membantu menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, apa yang telah Anda pelajari dari video ini sejauh ini? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Komentari di bawah dengan satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda praktikkan dalam hidup Anda ke depan. Umpan balik dan wawasan Anda selalu dihargai. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih banyak seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.